Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, seperti ibu rasa di pagi ini kita semua ada dalam suasana yang sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini ya, kita mendasari dengan doa ya untuk memulai kegiatan mengawali proses belajar mengajar kita di hari ini. Mari kita berdoa. Begitu Ibu mempersilakan Nona Suci untuk membawakan kita dalam doa. Sudah teman-teman, sebelum kita mulai proses belajar mengajar di pagi hari ini, mari kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan PPK dan salam PPK dipandu oleh Nona Suci. Semua disilakan berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, tertib, menyenangkan, luar biasa hebat. Baik, semuanya disilakan duduk. Ya. Kita akan memulai pembelajaran kita di hari ini, mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelumnya, Ibu minta kita menyanyikan sebuah lagu, ya? Ya, Ibu. Sudah tahu kalian, Pak? Lagu Ibu. Semua silakan berdiri lalu nyanyi. Yesus menginginkan, Yesus menginginkan. 1, 2, 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya berada dimanapun kau berada. Oke, baik. Semua disilakan dulu. Jadi lagu tadi menggambarkan bahwa sebagai anak-anak Kristen, Yesus menginginkan kita untuk bersinar, memancarkan cahaya, ya, cahaya yang bisa menerangi orang yang ada di sekeliling kita lewat tindakan kita, tutur kata kita yang baik, yang sopan, ya, maupun perilaku kita, ya. Baik, kita akan masuk di materi kita di pagi ini, yaitu dengan materi pokok dampak hidup beriman dan berpengharapan, ya. Dengan kompetensi dasar memahami
dengan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata, ya. Dari kompetensi dasar ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan kaitan antara beriman dan berpengharapan. Yang kedua, menentukan tokoh yang menjadi panutannya dalam beriman dan berpengharapan, serta apa alasan memilih tokoh tersebut. Dan tujuan yang ketiga yaitu membuat perbandingan dua buah cerita yang ada dalam buku siswa. Dan tujuan yang keempat yaitu menganalisis dampak dari hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya. Itu adalah 4 tujuan yang akan kita capai. Guru, baik. Nah, sebelum kita ada dalam materi selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk mengamati gambar, ya, mengamati gambar yang ada pada tampilan layar di depan, ya. Ada 4 buah gambar di situ. Tapi Ibu minta yang kalian khusus amati yaitu pada gambar perahu, sebuah perahu dan 2 buah dayung. Di mana 2 buah dayung itu ada tertulis iman dan pengharapan. Anda mengamati tayangan tersebut, ya, tampilan gambar tersebut, kemudian Anda mengaitkan dengan tujuan pembelajaran kita tadi, ya. Anda ada dalam kelompok, dengan demikian kelompok yang Ibu sudah bagikan, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, baik. Ini lembaran yang akan kalian kerjakan, ya. Ya. Petunjuknya Anda baca petunjuk baik-baik. Anda membaca materi yang ada pada buku paket atau materi yang telah Ibu sajikan, ya. Kemudian Anda mengerjakan, mendiskusikan beberapa soal yang ada dalam lembaran tersebut, ya. Setelah mendiskusikan lalu memberikan jawaban, lalu kemudian hasilnya kita presentasi dan kemudian hasilnya juga dikumpulkan kembali ke Ibu. Ya, Ibu memberikan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Silakan. Ayo, kerja. 5 menit ya. Silakan. Nanti kelompok 1 bahas soal nomor 1, kelompok 2 nomor 2, dan kelompok 3 nomor 3, serta kelompok 4 nomor 4, ya.
Oke, baik. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasi hasilnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kami. Para kita saya persilakan. Menunjukkan bahwa kita menjadi panutan dalam hal beriman dan pengharapan serta dijadikan alasanmu untuk tersebut. Jawab. Tokoh-tokoh yang menjadi panutan dalam cerita adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Alasannya karena mereka memiliki iman dan pengharapan yang sungguh kepada Allah. Meskipun mereka dihadapkan dengan tantangan atau masalah di luar dalam terakhir menyala-nyala, mereka tidak mudah menyembah kepada patung emas buatan raja. Mereka hanya percaya bahwa Allah satu-satunya yang patut disembah. Iya, baik. Berikan tepuk tangan bagi yang berikut kelompok 3 untuk mempresentasi hasilnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kami. Terima kasih. Buatlah perbandingan 2 buah cerita yang ada dalam buku siswa dengan cerita yang dapat menjadikan teladan dalam hal beriman dan pengharapan dari tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Jawaban kami, cerita pertama merupakan penerapan dari iman dan pengharapan akan hidup. Seorang lagi cerita yaitu Kay yang tumbuh menjadi penyayang, penyabar dan penuh pengharapan dalam hidupnya. Cerita kedua menggambarkan Daniel dan kawan-kawannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mempertahankan imannya. Merupakan cerita mengenai mukjizat yang terjadi sebagai dampak dari beriman dan pengharapan. Nilai-nilai yang dapat dijadikan teladan adalah kesetiaan, kesabaran, ketekunan, keteguhan hati, penyayang, berani, bersaksi, dan tidak mudah putus asa. Iya, baik. Berikan penghargaan buat kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Dan kelompok yang paling terakhir, Ibu minta untuk mempresentasi hasil kerja kalian. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi kami. 5 dampak hidup beriman dan berputus asa yaitu 1. Setia, 2. Taat, 3. Berani bersaksi, 4. Sanggup bertahan dalam penderitaan, 5. Memiliki pendirian yang teguh. Sekian dan terima kasih. Iya, baik. Berikan aplaus untuk itu. Iya. Jadi, kita sudah bisa mengetahui ya bahwa beriman berarti kita percaya sungguh kepada Tuhan. Dan itu mesti nampak dalam hidup kita tiap-tiap hari lewat perkataan, perbuatan, ya, sikap kita, ya. Kita harus setia, ya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, ya. Sebagai panutan, sebagai contoh tokoh-tokoh yang memiliki iman yang sungguh kepada Allah, sebagaimana tadi kelompok 3 sudah menggambarkan, ya, bahwa ada 3 tokoh, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Dikisahkan bahwa mereka diperintahkan raja siapa? Raja Nebukadnezar, ya, untuk menyembah patung emas buatan raja. Tapi ketiga tokoh tersebut tidak mengikuti perintah raja. Kenapa? Ya, satu-satu yang kasih jawaban ya, Nona yang ini. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Ya, karena mereka memiliki iman yang sungguh. Ya? Mereka memiliki iman yang sungguh, pengharapan yang sungguh, bahwa meskipun mereka ada dalam
pengharapan bahwa suatu ketika dia akan bisa melihat kuasa Tuhan, ya, yang terjadi dalam hidupnya. Sedangkan cerita yang kedua, Daniel dan teman-temannya adalah suatu mujizat, ya, di mana Allah menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Sudah paham? Sudah paham? Untuk itu, Ibu akan menilai sejauh mana kalian sudah memahami materi tersebut. Ibu akan memberikan kalian penilaian, ya, evaluasi untuk menilai, ya. Jadi silakan Anda menjawab keempat pertanyaan tersebut, kemudian dikumpulkan, ya. Ya, Ibu memberikan waktu 5 menit. Silakan. Selesai kalian kerjakan, hasil kalian dikumpulkan ke Ibu. Ya, waktu selesai. Silakan dikumpulkan. Ya, baik. Dengan demikian, untuk sebelum materi kita ini selesai, sama-sama kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita di hari ini. Ya, Anda bisa lihat dari materi ini dapat disimpulkan bahwa salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah orang yang beriman dan berpengharapan, ya. Nah, iman dan pengharapan laksana mesin, ya, laksana mesin yang akan menghidupkan perjalanan hidup kita, ya. Jadi tanpa iman maka kehidupan kita itu akan sia-sia. Tanpa iman dan pengharapan kehidupan kita itu akan sia-sia, ya. Sehingga kita sebagai anak-anak Kristen, sebagai remaja-remaja Kristen, kita harus memiliki iman yang sungguh kepada Allah. Nah, iman itu tidak bertumbuh begitu saja, ya, laksana tumbuhan. Tapi iman itu bertumbuh harus dibarengi dengan bagaimana kita meminta bimbingan daripada Tuhan lewat berdoa, membaca Alkitab, dan kita selalu rajin beribadah, ya, ya, itu, ya. Dikatakan dalam surat Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, ya. Dengan demikian itu adalah akhir dari proses pembelajaran kita di hari ini yang telah ada dalam kesimpulan. Untuk itu menutupi, untuk mengakhiri, ya, seluruh rangkaian kita di hari ini, ya. Ibu minta kita boleh menyiapkan diri lagi untuk kita mengakhiri seluruh rangkaian kita di hari ini. Kita boleh menutupnya dengan doa kepada Nona Jessico untuk mengakhiri kegiatan kita di hari ini. Silakan Nona Jessico. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri
Nona silakan duduk, Ibu minta terima kasih. Oke, baik. Semuanya dipersilakan berdiri, lalu satu orang komando dan memberi salam kepada yang didengarkan. Iya, silakan. Siapa yang komando?